Apabila kebetulan melewati kawasan Purwokerto di bagian barat, terletak tepat di pinggiran di timur Sungai Logawa Karanglewas, nampak sebuah bangunan bundar. Di atas bangunan tersebut nampak kuda yang ditumpangi seorang berpakaian militer. Bangunan tersebut adalah Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Museum yang dilengkapi dengan diorama, foto-foto perjuangan, serta duplikat rumah kelahiran Jenderal Sudirman. Selama ini, seringkali menjadi lokasi wisata edukasi yang paling cocok untuk dikunjungi, terutama bagi kaum pelajar yang ingin tahu perjuangan sang Jenderal Besar yang pernah dimiliki bangsa Indonesia. Untuk mengetahui lebih jelas Museum Jenderal Sudirman, mari kita ikuti liputannya. Jadi monumen sendiri itu bisa dikatakan ini sebuah tempat ataupun satu lokasi di mana ini menggambarkan ataupun untuk mengenang jasa seseorang. Ya, monumen dibuat itu kan biasanya untuk apa ya? Sebagai peringatan di mana pernah di situ ada seseorang yang mempunyai jasa besar. Terutama di sini karena ini monumen Jenderal Sudirman, berarti ini menggambarkan mengenang jasa-jasa beliau Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pertama kali diprakarsai, idenya itu muncul dari Yayasan Seruling Mas. Museum ini dibangun sekitar tahun 93 dan kira-kira selesai dibangun itu tahun 95-an. Intinya untuk mengenang jasa-jasa Jenderal Besar, Panglima Besar Jenderal Sudirman yang pasti itu ya. Yang kedua, untuk sebagai wahana pendidikan, terutama pendidikan sejarah kepada generasi-generasi yang akan datang untuk bisa belajar mengenang jasa beliau, biar mereka tahu kepemimpinan beliau dalam memimpin perang kemerdekaan ya. Tujuannya itu. Yang pasti untuk pembelajaran. Di dalam museum itu hanya duplikat semua. Itu banyak sekali diorama yang menggambarkan dari mulai beliau berpendidikan ataupun sekolah, mulai dari TK sampai beliau meninggal ataupun wafat dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki Yogyakarta. Semuanya tergambar dengan diorama. Ada semua. Itu semua sepak terjang beliau dalam memimpin perang gerilya, mempertahankan kemerdekaan itu tidak bisa kita gambarkan satu persatu. Ada juga duplikat daripada tandi yang dipakai beliau untuk memimpin perang gerilya, duplikat senjata-senjata yang dipakai pada saat itu, ya. Dan ada satu lemari kaca, itu ada senjata organik asli yang sudah tidak terpakai. Itu kita mendapatkan bantuan dari Mabes TNI ya. Kita mengajukan ke sana, diberikan beberapa pucuk senjata, baik itu laras panjang maupun pistol, itu diberikan dan itu asli semua, itu hanya di dalam lemari kaca, tidak boleh dibuka. Sebenarnya keliru, Mbak. Sebenarnya keliru ya.
Kalau masalah kunjungan di sini itu bisa dikatakan itu apa ya? Hampir setiap hari ada. Hampir setiap hari ada. Cuma wahana museum ini kan lebih mengutamakan ataupun lebih banyak kunjungan itu dari pihak anak-anak sekolah biasanya. Antara hari Jumat, Sabtu itu banyak sekali anak-anak sekolah, rombongan-rombongan dari TK, dari SD, bahkan SMP, SMA banyak sekali. Kebanyakan mereka dari kalangan sekolah, ya. Mereka banyak sekali datang ke sini itu untuk belajar ataupun sedikit, ya bisa dikatakan kayak outing class. Hampir setiap hari itu ada. Untuk menggunakan, ada yang juga belajar di dalam gedung museum yang pengen istilahnya mendapatkan informasi yang lebih tentang sejarah daripada museum ini sendiri ataupun daripada aktor kita ataupun tokoh kita Bapak Jenderal Besar Sudirman. Sepertinya sih kalau kebanyakan di sini tuh pengunjung hanya untuk refreshing saja ya. Kalau mungkin untuk penelitian itu hanya beberapa saja. Ya karena mengingat tempatnya juga di sini lumayan sejuk ya, terus juga nyaman begitu. Menurut saya museum ini sangat baik ya, apalagi untuk anak-anak, juga mengedukasi sehingga anak-anak bisa mengerti bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan dan Jenderal Sudirman kita. Bagaimana? Masih penasaran? Apabila ingin mengetahui dengan jelas, silakan berkunjung ke Museum Jenderal Sudirman. Salam!